Saya tantang, kumpul 100.000 profesor doktor, hilangkan kata kafir di Indonesia. Tidak bakalan hilang selama Al-Quran. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non-muslim yang mereka hidup rukun dan damai dengan umat Islam, maka sayalah musuhnya, kata Rasulullah. Menggelegar ikhafillah, kiai ini beberkan keindahan ayat suci Al-Quran, mujizat Al-Quranul Karim. Jangankan 300 ayat Al-Quran, jangankan satu ayat Al-Quran, satu kata pun dalam Al-Quran mustahil bisa dihilangkan. Simak sampai usai kebenaran ini. Semoga di luar Islam Anda mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas indahnya Islam sebagai rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Asik Haji, semoga semuanya ada dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang bisa berjumpa kembali di channel Asik Haji ini, channel insya Allah terus menerus bersama antum tentunya menyuarakan yang hak dan mengcounter segala fitnah tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang jelas tidak rela dan ridho kepada Islam. Baik, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan tampilkan seorang kiai yang karismatik, yang berwibawa. Beliau adalah Kiai Haji Syukron Ma'mun. Beliau menyampaikan ceramahnya di depan para kiai, di depan para ulama, kehebatan Al-Quranul Karim. Ada orang yang ingin menghapus ayat suci Al-Quran sebanyak 300 ayat. Jangankan 300 ayat, satu ayat pun, bahkan satu kata pun, itu tidak akan bisa dihilangkan. Karena kehebatan Al-Quran yang sangat luar biasa. Bahkan kiai ini menantang, kumpulkan doktor, kumpulkan profesor untuk menghilangkan satu ayat pun atau satu kata pun dalam Al-Quran, tidak akan mampu dan tidak akan bisa. Dengan wibawanya, dengan menggelegarnya, Bapak Kiai ini menyampaikan kebenaran Islam ini, khafillah. Bahkan nanti kita akan ketahui bersama bagaimana kedudukan kafir atau non-muslim. Simak sampai usai dan lihatlah kebenaran ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri hidayah kepada orang-orang yang belum mengenal Islam sebagai rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, kita saksikan video berikut ini. Orang kafir itu menurut Al-Quran, ya. Jadi saya kalau disuruh menghilangkan kata-kata kafir, Pak Sutioso, saya tantang, kumpul 100.000 profesor doktor, hilangkan kata kafir di Indonesia. Tidak bakalan hilang selama Al-Quran dibaca oleh umat Islam. Kata-kata kafir tidak akan hilang dari bumi Indonesia. Saya tantang. Kita tiap hari baca Quran, ya ayyuhal kafirun innal ladzina kafaru. Bagaimana bisa hilang? Dan kafir itu bukan penghinaan, itu nama yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir. Mengapa Allah nyebut kafir? Kiai, persilakan. Ya asli, kata-kata kafir. Allahumma kafir anhum sayyi'atihim. Ya Allah, kafirkan dosa-dosa mereka. Itu menerjemahkan. Tidak kan? Allahumma kafir anhum sayyi'atihim. Ya Allah, tutuplah dosa-dosa mereka. Mengapa Allah berkata pada orang kafir itu kafir? Karena mereka menutup hatinya. Yakfuru qalbahu, menutup hatinya sehingga hidayat tidak masuk ke dalam hatinya. Maka Allah sebut kau kafir, orang menutup hatinya yang tidak mau dalil-dalil Quran. Itu namanya kafir, bukan penghinaan. Nah, disinilah Islam. Dalam Islam kafir dibagi dua, kafirun harbiyun wa kafirun zimmiyun. Kafir harbi wajib kita perangi karena mereka memerangi kita. Qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Yang oleh Allah disuruh perangi yang memerangi kamu. Kalau mereka tidak memerangi kita, damai. Itu Islam. Itu peradaban Islam dalam politik. Nah, di dalam bermasyarakat, subhanallah, tolong carikan dalil nas dari kitab suci yang mana saja yang seindah kitab suci kita, Quran dan hadis. Rasulullah bersabda, wa man ada dimiyan faqad adani. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non muslim,
yang mereka hidup rukun, hidup damai dengan umat Islam, saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Barang siapa yang menyakiti orang non-muslim yang mereka hidup rukun dengan umat Islam, berarti kau telah menyakiti saya, kata Rasulullah. Subhanallah, subhanallah. Dalam hadis lain Rasulullah dengan tegas, wa man ada dimiyan fana hosmuhu, barang siapa yang menyakiti orang-orang non-muslim yang mereka hidup rukun dan damai dengan umat Islam, wa man ada dimiyan fana hosmuhu, barang siapa yang menyakiti orang-orang non-muslim yang mereka hidup damai dengan umat Islam, maka sayalah musuhnya, kata Rasulullah. Kalau saya musuhnya, nanti saya musuhi pada hari kiamat. Ini toleransi dalam Islam. Kalau syukuran makmun punya tetangga beragama Kristen, beragama Buddha, beragama Hindu, selama tetangga ini hidup rukun dengan syukuran makmun, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, tidak menyakiti agama Islam, apa kewajiban syukuran makmun? Saya wajib melindungi jiwanya, saya wajib melindungi hartanya, saya wajib melindungi kehormatan. Apa ada toleransi yang lebih tinggi daripada Islam? Tolong carikan. Bukan marah, ngasih tahu supaya kita tegas. Kita dikatakan intoleransi, intoleransi. Sudah ratusan tahun kita hidup rukun dengan gereja. Di Madura itu gereja ada. Tidak pernah di Madura ada. Ini orang Madura ini. Tidak ada di Madura itu. Lalu perang dengan orang gereja, nggak ada. Mereka ke gereja aman, kita hormati. Nggak usah ditimbul-timbulkan ini. Kalau ada, tangkap saja. Itu bukan ajaran Islam. Toleransi itu saling hormat menghormati, saling harga menghargai, hidup rukun, hidup damai antar umat beragama, tapi bukan berarti membenarkan semua agama, membenarkan semua agama kafir murtad. Saya harus begini. Nah, mari keyakinan ini kita jaga dengan tidak menghormati orang lain. Jangan karena menghormati orang lain kita korbankan akidah. Tidak benar itu. Lah, Masya Allah, ikhafillah, sudah jelas bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Barang siapa yang mengganggu atau memerangi non-muslim atau kafir dinni, maka seolah-olah dia sudah mengajak untuk bermusuhan dengan baginda Nabi SAW. Dan nanti di akhirat, orang tersebut tidak akan mendapat syafaat dari Nabi SAW. Tapi bagi non-muslim yang memerangi Islam, yang menzalimi, yang menganiaya Islam, maka tidak ada alasan lagi kecuali untuk diperangi kembali. Karena Islam sudah teraniaya dan dizalimi. Tapi sekali lagi, ini yang harus dicatat. Tatkala umat non-muslim di sana hidup berdampingan, damai dengan Islam, maka kami diajarkan oleh Rasulullah SAW harus berlaku baik kembali, harus berlaku dengan akhlak yang tinggi kembali. Karena itu adalah jaminan dari Nabi SAW. Tatkala engkau mengganggu orang non-muslim di luar sana yang justru baik kepada kita, akan tetapi kita malah berbuat zalim kepada mereka, maka kita tidak akan diaku menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhafillah, saudaraku, bahwa Islam itu mengajarkan keindahan yang sangat luar biasa. Hanya orang-orang pembenci, hanya orang-orang pemfitnah, hanya orang-orang penghujat yang tidak rela dan tidak suka terhadap Islam, maka mereka ingin memadamkan cahaya Allah, mereka ingin mematikan cahaya Allah. Akan tetapi justru dengan fitnahan mereka, dengan hujatan mereka, cahaya Allah akan semakin terang benderang. Dengan hujatan mereka, dengan fitnahan mereka, justru orang-orang akan lebih penasaran kepada Islam. Apa sih Islam itu? Bagaimana Islam itu? Dan kita akan temukan bahwa keindahan Islam itu sangat-sangat luar biasa. Tidak ada toleransi yang tertinggi kecuali semuanya ada dalam agama Islam. La ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin. Ikhwafillah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Karena ada saja orang-orang yang menghujat dan mencaci atau memfitnah Islam. Kami, diri saya pribadi, banyak dihujat, bahkan saya pernah difitnah. Akan tetapi kita senyumin saja, karena kalau misalkan fitnah dibalas dengan
sesuatu yang tidak baik, maka hal itu akan menjadi tidak baik. Dan kami hanya diperintah untuk menyampaikan balighu ani walau ayah. Terlebih daripada itu, mau memfitnah, mau menghina, jadi saya pribadi itu tidak jadi masalah. Bahkan kami tidak sedikit pun untuk harus sakit hati, alhamdulillah. Baik, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat dan semoga hal ini bisa menjadi wawasan, wabil khususnya dan muslim di luar sana yang selama ini belum mengetahui atau mengenal Islam. Alhamdulillah, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.